Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan membangun kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Sebagai pendahuluannya adalah bahwa kepemimpinan kepala sekolah itu memang merupakan suatu kunci utama, menjadi penentu, faktor penentu dalam kesuksesan atau keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau di satuan pendidikan. Tentunya kita memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang menggunakan gaya menonjolkan ketertiban administrasi saja tanpa memperhatikan faktor-faktor yang lain. Ada juga kepala sekolah yang sukses dalam merangkul warga sekolah, kekeluarganya bagus, tetapi sebaliknya di faktor administrasinya tidak dihiraukan, itu ada. Nah, dari sekian model itu Bapak Ibu, yang akan kita pegang adalah model atau pendekatan kepemimpinan transformasional yang dianggap pola itu atau pendekatan itu bisa menumbuhkan perubahan positif dan berkelanjutan di satuan pendidikan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu kita sambung. Nah, ternyata secara garis besar kepemimpinan itu ada dua macam. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional. Nah, gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada upaya menginspirasi, memotivasi, dan mengubah anggota organisasi itu agar potensi yang dimiliki itu tereksplor dengan baik. Tidak hanya sekedar meraih target apa-apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Nah, hal itu akan terjadi pada konsep yang kedua, yaitu konsep kepemimpinan transaksional. Artinya adalah Ibu Bapak, gaya kepemimpinan yang berfokus pada pertukaran atau transaksi antara pemimpin dan bawahan. Artinya, pemimpin akan memberikan reward, penguatan apabila bawahannya berhasil melaksanakan tugas. Sebaliknya, pemimpin akan menghukum, akan memberi punishment kepada bawahan apabila bawahan tidak mentaati aturan ataupun bekerja di luar aturan. Nah, kemudian Ibu Bapak, nah, ada pola yang kami gunakan yang namanya STAR Bapak Ibu. Situasi, kemudian T-nya itu task atau tugas, kemudian A-nya aksi, action, dan yang R-nya adalah refleksi atau result, hasil. Maka itu saya beri kode S, artinya situasi. Nah, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, ini bisa kita lihat dulu. Sebuah sekolah di suatu tempat menghadapi banyak tantangan. Hasil belajarnya menurun, tingkat kehadiran guru tidak stabil, lingkungan sekolah juga kurang hidup. Kemudian kepala sekolahnya pekerja keras, luar biasa. Namun beliau hanya bersifat administratif. Kemudian Bapak Ibu guru bekerja tanpa arah, tidak jelas. Nah, kemudian kita sudah mengarah ke T-nya, task atau tugas. Pada kepemimpinan transformasional kita diharapkan bisa menumbuhkan jiwa ya Bapak Ibu ya, menumbuhkan suatu aspirasi, suatu gagasan agar pola-pola yang kita lihat pada situasi di atas itu tidak terjadi pada kita. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak, kita bisa menggunakan kepemimpinan pembelajaran atau instructional leadership.
Eh, Kepemimpinan pembelajaran ini adalah demokratis cirinya ya, demokratis, kemudian menampung aspirasi dari para guru, kemudian kita tanggapi juga dengan bijaksana, tidak dengan katakanlah emosional. Kemudian cara yang keempat, kita bisa menguatkan sistem komunikasi tadi Bapak Ibu ya. Inilah salah satu fungsinya, mungkin kita memberdayakan komunitas belajar, itu adalah salah satunya untuk wahana atau sarana untuk mengoptimalkan komunikasi. Selanjutnya ke actionnya atau tindakannya. Ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah diantaranya menyusun visi dan nilai bersama. Kemudian langkah yang kedua, membangun budaya apresiasi dan kepercayaan. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mendorong inovasi pembelajaran. Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, langkah keempat adalah menghubungkan sekolah dengan komunitas. Kemudian yang R-nya dari STAR tadi, yang R itu result atau hasil kalau dalam bahasa Indonesia kita. Diharapkan sekolah kita setelah kita lakukan berbagai upaya tadi Bapak Ibu, diharapkan sekolah kita itu menjadi hidup dan menginspirasi. Jadi budaya sekolah sudah berubah, Bapak Ibu guru sudah tampak antusias, saling berbagi ide, berkolaborasi dalam pembelajaran seperti yang saya sampaikan di awal. Kemudian kehadirannya juga sudah meningkat, kinerja meningkat, baik para guru, kepala sekolah, anak-anak semuanya meningkat sehingga biasanya menjadi barometer ya Bapak, nilai anak-anak itu menjadi ukuran, menjadi barometer. Oh ternyata setelah kita berubah, baik pola ngajarnya, baik kehadirannya, baik pola pikirnya berubah, ternyata nilai anak-anak kita juga signifikan naiknya. Kemudian yang terakhir Ibu Bapak, hasil yang bisa kita petik adalah hubungan antar warga di sekolah lebih harmonis. Selanjutnya Ibu Bapak, ini merupakan suatu refleksi kita semua sebagai kaca, sebagai cerminan kita semua bahwa kepemimpinan transformasional itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Kepala sekolah harus hadir sebagai sosok yang mampu memberikan makna, menumbuhkan harapan, dan juga menularkan energi positif. Ketika kepala sekolah mampu memimpin dengan hati dan visi, maka perubahan bukan hanya mungkin, tetapi tak terelakkan. Artinya akan berkembang terus, tidak berhenti di tahapan tertentu. Itu artinya ya Bapak Ibu. Sebagai penutup kegiatan kita simpulkan bahwa kepemimpinan transformasional itu bukan sekedar teori, melainkan praktek nyata yang menuntut kesadaran diri, empati, dan keberanian untuk berubah. Perubahan di sekolah memang tidak mudah ya Bapak Ibu, tetapi seperti ada pepatah di situ. Api kecil yang dinyalakan satu orang dapat menyalakan 1000 obor lainnya. Ibu Bapak. Motivasi yang kedua, yang terakhir, jika suatu hari engkau tidak lagi menjabat dan para guru tetap menyebut namamu dengan senyum, maka engkau telah berhasil menjadi pemimpin. Bukan karena jabatan, tetapi karena kebaikan yang kau tinggalkan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri, saya pribadi, dan tentunya kami berharap juga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kekurangan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.